Baik pemirsa, kita mulai kembali perbincangan kita di sini. Saya langsung ke Mas Noel. Mas Noel, kita tahu sebelumnya Pak Prabowo sering memuji program-program dari Presiden Joko Widodo ketika memimpin begitu ya. Mas Noel, apa iya Pak Prabowo akan membiarkan Pak Presiden Jokowi akan mengatur-ngatur pemerintahan Pak Prabowo nanti jika memang terpilih sebagai Presiden, Mas Noel? Pertama gini, Pak Prabowo itu bukan anak kecil. Kedua, Pak Jokowi sadar betul bahwa presiden selanjutnya adalah Pak Prabowo. Nggak bisa dipecah konflik dua orang ini. Karena dua orang ini adalah sosok pemimpin yang berorientasinya bicara tentang masa depan bangsa ini. Tidak bicara tentang soal siapa mengintervensi siapa. Tapi setiap individu ini itu pasti punya pemikiran-pemikiran tersendiri. Dan itu memiliki otoritas. Otoritas itu sangat dihargai oleh Pak Jokowi. Begitu sebaliknya juga Pak Prabowo sangat menghargai Pak Jokowi ya sebagai mantan atasannya hari ini. Dan kemudian besok Presiden adalah Pak Prabowo, dia banyak sekali belajar, tapi dia punya otoritas secara eksekutif ya, dia punya hak eksekutif, hak penuh sebagai pimpinan eksekutif, dan dia akan melakukan hal-hal yang sudah menjadi yang sudah ada di meja beliau hari ini. Banyak agenda-agenda besar dan agenda-agenda prioritasnya yang dia harus tepati, tidak bisa tidak. Karena itu akan menjadi tuntutan publik dan juga tuntutan kita sebagai kader bangsa. Dan dia akan fokus terhadap apa yang akan dia lakukan. Jadi kemudian ada cawe-cawe Pak Jokowi, enggak mungkin lah. Saya rasa Pak Jokowi sudah tahu Pak Prabowo ini karakter seperti apa, orangnya seperti apa. Ini orang punya totalitas, punya gagasan. Kecuali Pak Prabowo itu sosok orang hasil katrolan lah gitu ya, hasil dia itu baca buku, pinter, cerdas dan sebagainya. Soal gagasan saya rasa Pak Prabowo tidak bisa diragukan lagi lah. Kenapa dia bicara banyak hal tentang ke depan Indonesia. Sebetulnya kan dari 2019 juga ketika debat-debat beliau juga kan banyak sekali gagasan-gagasan yang original yang disampaikan Pak Prabowo dan kemudian terjadi hari ini gitu loh. Jadi saya rasa saya tidak meragukan ke depan Pak Prabowo itu punya original dan otoritas dalam kebijakan. Apalagi beliau akan menjadi pimpinan eksekutif ya di 2024 tanggal 20 Oktober nanti. Gitu kira-kira. Termasuk dalam penyusunan kabinet baru, artinya Pak Prabowo akan menentukan sendiri kabinetnya seperti apa tanpa cawe-cawe dari Presiden Jokowi itu, Mas Noel. Soal nanti penyusunan kabinet kan juga ya itu kan sudah diserahkan, apalagi ini kan pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kan pemerintahan berkelanjutan. Ya kemudian nanti Pak Prabowo minta masukan dan sebagainya. Karena kan secara ini kan pemerintahan itu kan tidak terlalu banyak berubah. Ada Mas Erlangga, Bal dan semuanya itu Pak Prabowo ini bagian kabinet yang hari ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan lah untuk ke depan. Apalagi kan beliau menyampaikan berkali-kali bahwa pemerintahan Prabowo Gibran pemerintahan berkelanjutan, bukan pemerintahan bicara tentang perubahan dan sebagainya, pemerintahan berkelanjutan, gitu. Oke. Mas Guntur, tanggapan Anda seperti apa, Mas Guntur? Ya kalau kita melihat dari pernyataan Bung Noel ini kan sepertinya akan baik-baik saja semuanya. Padahal kan dalam kenyataannya kan juga tidak seperti itu. Apalagi kalau kita lihat kalau benar misalnya Pak Prabowo nanti yang akan dilantik, pasti kan beliau akan dirumitkan oleh susunan koalisi partai, apalagi partai beliau bukanlah partai pemenang. Wong PDI Perjuangan aja 2014, 2019 sebagai partai pemenang dan juga capres pemenang juga pasti ada kerumitan sendiri dalam kaitan langkah-langkah politik ya sebagai seorang presiden. Apalagi kalau kita ngelihat seakan-akan sekarang ini kan sudah ada semacam matahari kembar yang mulai terbit ya kan. Ada Pak Prabowo kalau kita percaya beliau yang akan menjadi presiden selanjutnya, dan juga ada Pak Jokowi yang akan menjadi mantan presiden yang kalau kita lihat selalu menggunakan kekuasaan dan intrik-intrik politiknya untuk mengatur ya, mengatur tidak hanya soal pemerintahan beliau saja, tapi juga soal misalnya cawe-cawe kepada partai-partai politik yang menurut saya juga tidak akan pernah berhenti ketika kita lihat track record dari Pak Jokowi, dan apalagi kalau kita lihat bagaimana
usaha, kalau kita lihat percaya bahwa dugaan Pak Jokowi memang membantu untuk pemenangan Pak Prabowo sebagai presiden, tapi sebenarnya juga ingin membantu kemenangan Golkar sebagai pemenang dari Pileg, namun gagal hanya nomor 2. Itu artinya ada skenario-skenario besar ke depan yang dijalankan oleh Pak Jokowi untuk tetap bisa meneruskan pengaruh-pengaruh kekuasaannya dan melalui dari Pilpres sendiri dengan menempatkan Mas Gibran sebagai cawapres dengan segala resiko pelanggaran etika dan sebagainya di MK, dan juga ini akan terus kita melihat bagaimana ke depan ketika misalnya hak angket nanti juga dilaksanakan, gugatan ke MK juga dilaksanakan, maka akan semakin banyak ya persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Pak Jokowi, dan nantinya kalau menurut saya ini akan menjadi beban dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Jadi saya kira Pak Prabowo juga harus bersiap kalau seandainya beliau nanti akan dilantik, dari segala apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, baik dari sisi negatif, dari sisi pemerintahan dan kebijakan yang selama ini dilakukan, dan juga dari cara-cara pemenangan Pak Jokowi terlibat dalam cawe-cawe politik selama ini juga akan berdampak kepada pemerintahan yang selanjutnya. Itu kalau saya melihatnya. Mas Guntur, tapi kan ketika Presiden Jokowi purna tugas begitu ya, Pak Jokowi sudah tidak punya instrumen apapun untuk cawe-cawe. Anda melihatnya seperti apa ini, Mas Guntur? Ya, kalau Anda melihat sekarang Pak Jokowi nanti hanya menjadi mantan presiden, menjadi warga negara biasa, ya mungkin tidak akan terlihat apa instrumen yang beliau mainkan. Tetapi kalau melihat dari intrik-intrik politik selama ini beliau perankan dalam segala partai politik ya, kemudian juga bagaimana kalau kita percaya misalnya bahwa dari tuduhan selama ini Pak Jokowi sebenarnya juga terlibat dalam langkah-langkah Pak Muldoko untuk mengambil alih Demokrat, ya kemudian ternyata itu gagal, kemudian sekarang memasukkan AHY sebagai menterinya dan kemudian mendamaikan antara keduanya. Ini kan sebuah intrik politik yang luar biasa ya, kalau kita hanya bicara satu partai. Tapi kalau kita bicara banyak partai juga akan melihat di situ, dan kita melihat bagaimana Pak Jokowi sekarang, dan apalagi kita lihat elit-elit Golkar yang kalau kita melihat selama ini juga sudah membuka diri, maka instrumen politik Pak Jokowi meskipun beliau tidak lagi menjadi presiden, tapi sebagai katakanlah apakah masuk dalam sebuah partai, apakah ke Golkar atau menjadi ketua Dewan Pembina Golkar atau apapun namanya, maka itu menurut saya beliau tetap akan memiliki instrumen untuk cawe-cawe dalam pemerintahan selanjutnya. Itu yang saya lihat. Baik, saya langsung ke Bang Hensat kalau gitu. Bang Hensat, artinya memang cawe-cawe ini masih akan terus terjadi atau seperti apa? Karena kan tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya setelah purna tugas sebagai presiden, instrumen dari Presiden Jokowi tidak punya instrumen apapun lagi begitu, sehingga cawe-cawe itu potensinya sangat kecil. Tapi kalau dari pandangan Anda seperti apa ini, Bang Hensat? Jadi kalau Ibu Mega selesai jadi presiden, itu dia punya partai politik. Pak SBY setelah jadi presiden, dia punya partai politik. Pak Jokowi setelah jadi presiden, dia punya wakil presiden, bos. Itu anaknya kan. Jadi artinya kalau kemudian kita lihat gimana cara cawe-cawe, kalau kita lihat Pak Jokowi canggih ini orang, jenius. Dia bisa menemukan caranya sendiri. Ada salah satu fungsionalis Golkar bilang gini, nggak mungkin Pak Jokowi nggak mungkin jadi ketua umum Golkar, karena Golkar itu ada aturan-aturannya. Harus jadi pengurus partai dulu, begini, begitu berapa tahun gitu. Ya, anaknya jadi calon wakil presiden. Tapi Gibran sebagai calon wakil presiden, presidennya tetap Pak Prabowo. Apakah memang begitu besar pengaruh dari seorang Pak Jokowi sehingga sulit sebenarnya bagi seorang Prabowo untuk menolak cawe-cawe dari Presiden Jokowi? Ya makanya tadi saya bilang, ini Prabowo menjadi presiden beneran apa enggak? Dia kan harus membuktikan ke rakyat Indonesia bahwa dia memang benar-benar layak dan pantas sebagai presiden. Kalau benar nih nanti ya, hasilnya KPU memang diumumkan dia. Terus kemudian yang kedua, dia harus membuktikan rakyat Indonesia itu salah, nggak milih dia 10 tahun lalu. Jadi artinya beban-beban individual itu harus dia buktikan, yang mungkin hanya satu periode dia buktikan. Maka menurut saya, saat ini, saya nggak tahu ya bagaimana deal-deal politik antara Prabowo dan Jokowi. Tapi kalau Prabowo mau dianggap presiden dan mau ditulis mantap sejarah, ya dia nggak bisa lah berada terus di bayang-bayangnya Pak Jokowi. Dan saat ini, nanti setelah 20 Maret ya, ini kita nggak ngomong setelah pelantikan lah,
diumumkan aja dulu oleh KPU bahwa dia pemenangnya, itu kita bisa lihat tuh Prabowo gimana kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi gimana ke Pak Prabowo gitu. Kalau kemudian Pak Prabowo memang independen dan dia ingin membuktikan ke rakyat Indonesia bahwa dia bisa, itu gampang kita melihatnya. Jajaran menteri orangnya Prabowo semua, baru nggak ada orang-orangnya Jokowi. Kalaupun ada ya 1, 2, 3, 4 gitu, habis itu di reshuffle gitu bisa aja. Tapi menurut saya sekarang kalau kita bicara akan bagaimana Jokowi, saya ajak Mas Reza dan teman-teman pemirsa Metro TV itu tidak mengecilkan atau menganggap remeh Pak Jokowi lah. Ini canggih dia. Jadi menurut saya yang harus sekarang waspada itu Golkar ataupun Gerindra. Ya nggak tahu saya partai-partai politik yang lain diincar juga sama Pak Jokowi atau tidak. Tapi kalau Anda memang masih merasa bahwa partai ini memiliki ADART dan aturan yang jelas sebagai ketua umumnya, ya hati-hati aja sama manuver Pak Jokowi. Kalau saya sih jangan meremehkan kecanggihan. Singkat saja Bang Noel, Anda melihat seperti apa isunya Pak Jokowi merapat ke Golkar? Oh baik, sudah terputus. Baik, akhir kata terima kasih Bang Henry Satrio dan juga satunya nih. Iya, Mas Guntur dan juga Mas Noel, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.